Selamat pagi bagi kita semua. Saya yang bernama Samuel Siregar dengan NIM 2121-2003. Oke, saya di sini akan mempresentasikan materi saya tentang sel elektrolisis pada proses pengisian ulang aki atau disebut baterai. Teman-teman pasti tahu aki kan? Apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang energi kimia pada aki? Proses ini menerapkan prinsip sel elektrolisis. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan pemuaian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis, di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses pengubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Berikut catatan diagram elektrolisis. Cara kerja sel elektrolisis: pertama, katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif. Dari sumber arus listrik, kemudian sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi. Pada kation pada saat yang sama, anion melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis berlangsung kompleks, bisa terjadi pada kation, anion, air, atau elektrodanya. Teman-teman, sekarang kita bahas reaksi elektrolisis yang berlangsung di katoda. Pada katoda, reaksi elektrolisis bertanggung pada jenis kationnya. Pertama, kation logam aktif yaitu logam 1A kecuali hidrogen golongan 2A, aluminium 3+, dan mangan 2+, berwujud lautan, maka reduksi adalah air. Dengan persamaan reaksi berikut, kedua kation lain dan kation logam aktif yang berwujud lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contohnya Na+, gliwit elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya, reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis bergantung pada anoda dan anion anoda. Ada dua jenis yaitu iner dan tidak iner. Anoda iner yaitu elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi terjadi pada anoda. Ini hanya angin saja. Pada anoda tidak mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Pertama, anoda iner. Yang termasuk anoda iner adalah platina, karbo, dan emas. Anion yang bereaksi. Ada beberapa ketentuan yaitu anion sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, PO43-, dan CO32-. Maka yang mengalami oksidasi adalah air. Dengan persamaan reaksi berikut, anion sisa asam lain OH- atau 2O-, maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contoh larutan 2O2- menghasilkan gas oksigen dan 4 elektron selanjutnya anoda. Tidak iner, contoh logam Cu, Ag, Pb. Dengan persamaan reaksi berikut, logam Cu menghasilkan larutan ion Cu2+ dan 2 elektron. Jadi, teman-teman pahamkan tentang sel elektrolisis. Jadi inilah persamaan reaksi pada proses pengisian ulang aki.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sel elektrolisis pada proses pengisian ulang aki atau disebut dengan baterai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf dimaklumi. Saya Samuel Siregar dengan NIM 2121-2003 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hidup mahasiswa!